Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Fahlevi, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan mengajar kelas PTKA dengan mata kuliah pembelajaran mikro. Langsung saja saya akan mempraktekkan. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas belajar mengajar di sekolah, kita akan melakukan baca doa dulu agar lebih mudah menyerap ilmu. Berdoa dimulai. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai pembelajaran ini, yaitu tentang software atau software aplikasi. Kita langsung masuk di materi pertama. Nah, baiklah, kita akan masuk di materi pertama, yaitu asal-usul software. Nah, software yang kita tahu itu software yaitu perangkat lunak, tapi ada yang tahu di sini asal-usul software itu dari mana? Nah, ini asal-usul software itu kombinasi struktur untuk melakukan tugas tertentu. Yaitu software dibutuhkan pada perangkat elektronik seperti laptop, komputer, dan handphone atau HP. Software pertama kali diusulkan oleh Alan Turing pada tahun 1935 dengan judul Nomor Komputasi dengan Aplikasi ke Masalah Inducing. Namun kata software diciptakan oleh ahli matematika dan statistik yaitu bernama John Tukey pada tahun 1958. Nah, ini Alan Turing, pencipta kata software. Nah, pengertian software pasti kalian sudah tahu itu seperti apa itu software atau perangkat lunak. Itu sebuah data yang disimpan, diprogramkan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Jadi kita bisa mengoperasikannya melalui komputer. Untuk pembuatannya sendiri, perangkat ini juga memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seseorang atau ahli di bidangnya, dan perangkat tersebut dikompilasikan memakai aplikasi kompiler dan dapat menjadi kode untuk bisa dikenali oleh mesin atur atau perangkat keras. Salah satu contoh software yaitu Microsoft Office, Mozilla, Adobe Photoshop, dan sebagainya. Kita lanjut ya. Fungsi software yaitu ada 5, itu sebagai dasar kebutuhan komputer, mengatur hardware atau perangkat keras pada komputer, sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer, sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer, dan selain itu perangkat lunak komputer ini juga dapat Anda gunakan dalam mengidentifikasi sebuah program dalam komputer. Lanjut ya. Nah, ini klasifikasi software. Ini adalah operasi sistem atau sistem operasi. Perangkat lunak jenis ini digunakan untuk mengatur setiap perangkat keras yang sudah terhubung
dengan CPU komputer. Nah, aktivitas ini berfungsi untuk menerjemahkan dan mengatur seluruh proses yang terjadi dan diperintahkan oleh user pada CPU, sehingga perintah user dapat dikerjakan dengan baik atau dibaca oleh komputer. Lanjut ya, seperti ini. Kayak Linux, ini gambar di sebelah. Kayak Linux, Windows, kalau di HP iOS, dan Android. Nah, ini bahasa pemrograman. Jenis perangkat lunak ini yaitu digunakan untuk pembuatan sebuah program. Itu kalau diteliti atau ditelusuri, itu terdapat beberapa macam bahasa yang kita ketahui, seperti Java, PHP, HTML, dan C++. Dan pemrograman seperti ini masih memerlukan perangkat lunak yang khusus untuk merancang lagi program sesuai dengan metode dan struktur pemrograman itu sendiri. Kita lanjut ya. Sampai di sini kalian semua masih paham. Nah, ini program aplikasi. Program aplikasi di sini merupakan sebuah perangkat lunak yang pada umumnya sudah banyak digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Contohnya juga ada Excel, Microsoft Word, kalkulator, dan sebagainya. Banyak ya. Jadi kalian bukan hal yang sulit ini. Kalian sudah pasti paham. Nah, ini firmware. Ini merupakan jenis perangkat lunak yang hanya bisa dibaca, tidak bisa diubah, dan sehingga tidak perlu lagi untuk melakukan modifikasi pengembangan lebih lanjut meskipun terjadi masalah pada fungsinya. Nah, sudah jelas. Cuman bisa dibaca, tidak bisa dimodifikasi bagaimanapun itu. Nah, ini firmware. Ini merupakan salah satu jenis software yang tidak memiliki batas waktu tertentu. Tapi kebanyakan software seperti ini memiliki fitur yang tidak begitu lengkap dan sehingga jarang digunakan. Nah, hardware. Jenis perangkat lunak yang satu ini dapat diperoleh dan digunakan tanpa biaya. Tetapi perangkat lunak yang ini masih menyediakan kompensasi dengan adanya iklan yang muncul pada komputer. Ya, jadi kalau kalian membuka aplikasi dan masih muncul banyak iklan, begitu hardware. Banyak ya aplikasi yang ada iklannya. Nah, ini open sourcing. Jenis yang satu ini perangkat lunak. Ini dibuka untuk kode sumbernya. Kita juga bisa mengubah, meningkatkan, atau menyebarluaskan. Umumnya software yang jenis ini diperoleh tanpa biaya dan dikembangkan oleh orang lain menggunakan lisensi yang bernama GPL atau disebut General Public Lisensi. Nah, seperti ini dia. Nah, ini malware. Ini merupakan salah satu jenis dari software yang dianggap paling berbahaya dan bisa merusak ya apabila penggunaannya sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer, kladen, klien, atau jaringan komputer. Ini termasuk virus komputer ya, jadi hati-hati dalam harus cermat ya. Nah, kita lanjut. Shareware. Ini merupakan sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Nah, pada umumnya jenis perangkat lunak ini digunakan untuk demonstrasi dengan fitur dan waktu penggunaan yang terbatas. Ini juga sudah agak jarang digunakan.
Nah, ini spyware. Ini adalah software yang khusus digunakan untuk memata-matai. Dan teknologi yang mengacu kepada salah satu bentuk program berbahaya yang memasang diri ke dalam sebuah sistem untuk mencuri data pengguna atau merusak sistem pengguna tersebut. Nah, ini untuk gunanya untuk mata-mata. Kebanyakan yang memakai ini seperti ini, yaitu kayak institut lah, kayak kepolisian atau intel. Kita lanjut ya. Nah, ini spesifikasi software. Ada 3. Sistem operasi untuk mesin server. Ya, yang kedua, aplikasi yang menunjang layanan aplikasi jaringan komputer. Dan yang ketiga, untuk mengolah lalu lintas jaringan komputer. Nah, kayak di sistem operasi untuk mesin server itu kayak Calder, Debian, Mandrake, Red Hat, dan masih banyak yang lain. Mungkin cukup hari ini, Dik. Mungkin cukup materi untuk pertemuan ini. Saya harap ke depan di pertemuan kelima, saya harap semua siswa saya beri tugas individu, masing-masing siswa berbeda soalnya. Jadi ada saya kirim di grup WA materi. Kalau ada yang kurang dimengerti, silakan bertanya. Saya akan mengakhiri pembelajaran ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.